Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya terkait dengan mobil yang akan diberikan kepada Heru ya. Tentu menjadi catatan penting bagi kita begitu kan ya. Ini jadi sorotan, masih rangkap jabatan. Heru Budi bakal punya 3 kendaraan dinas, 1 diantaranya mobil listrik. Benarkah seperti itu ya? Sampai hari ini ya publik masih belum tahu terkait dengan rangkap jabatan. Apakah ini benar atau tidak berita ini ya? Tentu ini menjadi suatu hal. Kenapa kok bisa ya? Orang-orang Indonesia itu bisa rangkap jabatan, ada apa begitu kan ya? Dan setelah ini dapat mobil dinas dan sebagainya, ya tentu rangkap juga begitu kan ya. Tetapi mari kita baca komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Jadi sorotan yang masih rangkap jabatan, Heru Budi bakal punya 3 kendaraan dinas, 1 diantaranya mobil listrik. Lantas bagaimana, berapa gaji Pak Heru begitu kan? Kalau rangkap jabatan begitu kan? Ada apa begitu? Emang gak ada orang yang lebih oke kok masih ada 1 orang merangkap jabatan? Opo ora izin ya dengan dirinya sendiri atau dengan rakyat tengsin atau ini sangat luar biasa kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Ini, ayolah, jangan membodohi masyarakat. PJ Gubernur memang jabatan sementara yang dirangkapkan ke pejabat lain. Coba pelajari aturannya. Mobil dinas dibeli bukan untuk person PJ Gubernur. Nggak bisa dibawa kalau sudah tidak menjabat. Mobil itu nanti akan dipakai gub definitif. Ya, betul sekali. Rezim reformasi lebih parah KKN-nya daripada Orde Baru. Ya sekarang banyak ya rangkap jabatan seperti Erick Thohir juga rangkap jabatan menjadi menteri, menjadi ketua umum PSSI dan sebagainya begitu kan. Ya Allahu a'lam pada hakikatnya ya tidak fokus di situ. Mana yang harus kita dahulukan bekerja? Tidak mungkin ya Pak Erick Thohir bekerja full di situ begitu kan ya. Ya kecuali memang satu pencitraan dan sebagainya begitu kan. Wallahu a'lam. Tapi perlu diingat bahwa publik yang bingung ya. Ketua PSSI siapa begitu kan ya Erick Thohir begitu kan. Lalu kemudian ya karena pada hakikatnya ini rangkap jabatan semuanya bisa plus begitu dapatnya seperti ini PJ Heru ini begitu kan ya. Dan bahkan nih hasil belum jelas di DKI kemewahan udah didapat. Media sampah ini banyak sekali yang mengkritik mereka, ada pro dan ada kontra begitu kan ya. Bahkan rezim rakus ini ya, pengaruh Heru ke Jokowi luar biasa. Makanya dapat giveaway, kalau nggak hebat mana bisa begini. Betul sekali begitu kan ya. Ya kalau memang boleh-boleh aja merangkap menjadi PJ begitu kan ya. Tetapi perlu diingat mana yang harus kita kedepankan begitu kan ya. Karena pada hakikatnya si Heru ini ya lepas saja jadi rangkap jabatan menjadi PJ aja begitu kan ya. Logikanya kan sederhana seperti itu begitu ya. Ya inilah rezim-rezim hari ini begitu ya. Perlu diingat bahwa kalau memang ini dilakukan ya wallahualam begitu kan, kinerja Pak Heru di Jakarta saja masih belum jelas dalam artian bahwa apa prestasinya Heru selama ini begitu kan ya, kecuali dia melanjutkan prestasi-prestasi Anies Baswedan ya yang kemudian menjadi catatan penting kepada publik atau rakyat di DKI Jakarta itu sendiri begitu kan. Jadi aneh sekali masih saja rangkap jabatan, di mana letak logikanya begitu ya. Rakyat sudah sudah sengsara dengan berbagai hal ya, harga pokok dan bahan-bahan lainnya juga naik begitu, malah rezim-rezim ini banyak yang rangkap jabatan wallahu alam begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, jadi sorotan masih rangkap jabatan Heru Budi bakal punya 3 kendaraan dinas, 1 diantaranya mobil listrik ya. Benarkah seperti itu begitu ya? Dikutip dari Demokrasi ID, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal memiliki tambahan 2 mobil untuk kendaraan dinasnya sebagai kepala daerah di ibu kota. Saat ini juga sudah memiliki 1 mobil dinas atas jabatannya sebagai kepala sekretaris presiden Kasetpres. Wah. Lalu bagaimana dengan gajinya? Apakah rangkap juga? Apakah mobil dinasnya juga rangkap jabatan ya? Wallahu a'lam begitu kan ya, yang tahu hanyalah Pak Heru begitu. Artinya selama menjabat 2 posisi Kasatpres dan PJ Gubernur, Heru Budi bakal memiliki 3 mobil dinas ya. Untuk pengadaan 2 mobil dinas oleh pemerintah Provinsi Pemprov DKI ini menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD 2023, 1 mobil yang akan dibeli bertenaga listrik jenis sedan ya dengan merek Hyundai Ioniq 5 Signature ya. 1 lagi adalah mobil jenis Jeep yang belum ditentukan.
Sekretaris Daerah Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setiono Joko menjelaskan mobil dinas Gubernur DKI yang sebelumnya dipakai Anies Baswedan merek Land Cruiser telah dijual kepada Anies dengan harga murah. Ini kan sudah dijual ya, ini kan sudah terjawab sudah begitu kan. Orang-orang di luar sana yang menggoreng habis-habisan apa yang selama ini dilakukan ya dinas gubernur yang DKI sebelumnya itu yang dipakai Anies ya yang merek Land Cruiser itu sudah dijual kepada Anies dengan harga yang murah begitu kan ya. Lah, inilah yang menjadi catatan kepenting dan gorengan-gorengan di luar sana bahwa Anies Baswedan membawa mobil dinas DKI begitu kan ya. Wallahu alam begitu kan. Ini kan sudah ada beritanya begitu. Dan bahkan karena itu selama 4 bulan menjabat PJ Heru belum punya mobil dinas. Ia menyebutkan pemberian ini dibolehkan karena sudah diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 20 ya 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2014 tentang penjualan barang milik negara daerah berupa kendaraan paronganan dinas. Dan bahkan ada ketentuan bahwa kepala daerah yang menjabat lebih dari 4 tahun itu diperbolehkan untuk mengambil alih kendaraan dinas itu tapi tidak gratis, dijual dengan harga yang terjangkau dan mekanismenya menggunakan penunjukan langsung. Dan bahkan sebelumnya pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta bakal membeli mobil baru ya jenis Jeep untuk kendaraan dinas pejabat PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD DKI Jakarta Parasito Edi Marsudi. Anggaran yang dilontarkan mencapai 4,7 miliar. Rencana belanja Pemprov DKI tertuang dalam situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Bahkan alokasi tercantum anggaran OPT di Pusat Penyimpanan Barang Daerah Badan Pengelolaan Aset Daerah. Bahkan ya paket pengendaraan Jeep kepala daerah dan kekuatan dewan di ibu kota ini membuat secara terpisah. Bahkan dalam keterangannya disebut mobil Jeep yang akan dibeli sejumlah masing-masing 1 unit untuk Heru dan Prasetyo. Luar biasa begitu kan dapatnya begitu kan. Kerja 4 bulan sudah dapat 2 mobil begitu. Meski tak disebut secara rinci, tipe Jeep yang akan dibeli Pemprov DKI membatasi kapasitas atau isi silinder Jeep yang akan dibeli maksimal 4.200 cc ya. Bahkan masing-masing ini pagu anggaran Jeep yang dialokasikan Heru dan Prasetyo ya setara adalah sebesar 2,37 miliar per unit mobil. Wow, 2 miliar begitu. Kendati demikian metode pemilihan belanja Jeep untuk Heru dan Prasetyo berbeda ya. Pengadaan Jeep untuk Heru dilakukan dengan sistem tender sementara Prasetyo melalui e-processing. Pemilihan penyediaan chip untuk Heru dan Prasetyo ini jadwalnya bakal dilakukan mulai Februari. Dan bahkan sementara ya pemanfaatan hasil pengadaan kendaraan dinas listrik ini mulai dari bulan April 2023. Di dalam APBD ini Pemprov DKI juga mengalokasikan anggaran 23 mobil listrik merek Hyundai Ioniq ya 5 varian signatur untuk kendaraan dinas pejabat utama. Wow, luar biasa begitu kan? Ya, dapat 2 mobil begitu ya. Perlu diingat bahwa selama ini Anies Baswedan menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta begitu kan, tidak pernah membeli mobil dinas ya. Bahkan itu ya yang dilakukan oleh Anies Baswedan ya mulai dari ya mobil dinas dari Ahok dan itu pun sekarang milik Anies Baswedan karena itu dibeli oleh Anies Baswedan, bukan gratis. Tahu sendiri begitu kan ya. Artinya apa ya, para cebong dan buzzer di luar sana menggoreng habis-habisan bahwa ya bahwa mobil itu katanya dibawa oleh Anies Baswedan dan tidak dikembalikan. Di mana letak loginya? Kan kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.